kehilangan esensi dari kekristenan. Kita tidak bisa menjadi murid Kristus, pemagang Kristus. Karena itu, saudara, kita harus terus-menerus mempraktekkan Coram Deo. Ya. Nah, saudara, apa penghalangnya? Nah, kemarin, saudara, kita sudah belajar ya, problem manusia pada zaman akhir adalah apa, saudara? Mereka tidak tenang. Ya, karena tidak tenang maka tidak dapat berdoa terus-menerus. Ya, karena tidak tenang tidak bisa Coram Deo. Ya, nah, tenang di sini artinya waras. Ya. Jadi saudara, manusia zaman akhir ini hidupnya sudah tidak waras, tidak normal lagi, saudara. Ya, karena itu manusia sulit berdoa, saudara. Nah, apa yang membuat manusia tidak tenang, saudara? Kita lihat berikutnya, kita ulangi, ya, adalah karena, saudara, sejak ditemukannya, saudara, penunjuk waktu, ya, saudara, apalagi sejak ditemukannya, saudara, alat yang bernama, saudaraku, smartphone, ya, maka, saudara, manusia hidup dalam ketergesaan. Ya, nah, ketergesaan inilah tantangan yang paling utama, ya, saudara, dalam hidup manusia, ya, untuk dia, saudara, bisa bercoram Deo, bisa kasih waktu untuk Tuhan, kasih waktu untuk keluarganya, kasih waktu untuk hubungan dengan sesama. Manusia sejak saat itu, saudara, hidupnya sudah tidak waras, ya, akibat ketergesaan ini. Nah, saudara, apa yang terjadi? Prefrontal cortex-nya, ya, pusat jiwanya yang ada di kening kita ini, saudara, ya, ini hard disk-nya, saudara, udah dikuasai penuh, saudara. Nah, mari kita lihat berikutnya, saudara, ini ya untuk menjelaskan, ya, kalau kita, saudaraku, jadi manusia rohani atau manusia yang normal, saudara, ya, Kristen yang normal, mestinya, saudara, kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ya, kanan yang paling kiri, kita lihat, saudara, mestinya orang Kristen yang normal itu urutannya begini, saudara. Allah menguasai rohnya, ya, rohnya akibatnya lahir baru, ya, karena Allah telah berdiam di dalam rohnya. Nah, Allah yang berdiam di dalam rohnya ini, saudara, menguasai terus-menerus prefrontal cortex-nya, pusat jiwanya, saudara. Dikuasai terus, dikontrol terus. Nah, akibatnya apa, saudara? Prefrontal cortex-nya, saudara, ya, itu terus, saudara, menjadi alat dari Tuhan untuk saudara memulihkan jiwanya. Ya, sehingga jiwanya makin pulih, makin pulih, makin pulih. Ya, ingat, jiwa kita, saudara, udah rusak, hancur karena dosa. Nah, jiwa kita itu apa aja, saudara? Ya, itulah pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Ya, 3P, masih ingat, saudara? Pikiran, perasaan, perilaku. Nah, itu semua, saudara, di bawah kendali yang namanya prefrontal cortex, yaitu pusat jiwa kita. Nah, kalau pusat jiwa kita tidak dikontrol oleh Allah yang ada di dalam roh kita, maka, saudara, jiwa kita tidak pulih-pulih, ya, jiwa kita, saudara, akhirnya nggak bisa memerintah tubuh kita supaya hidup menurut kehendak Allah, tapi sebaliknya, saudara, pikiran kita dipengaruhi, ya, menjadi pikiran yang bersifat daging, pikiran daging. Ya, saudara, perasaan kita, ya, makin parah, saudara, ya, penuh dengan takut, luka, ya, saudara. Kemudian, saudara, perilaku kita akhirnya yang keluar adalah, saudara, perilaku kedagingan. Ya,
inilah menghasilkan buah-buah daging. Kalau saudaraku prefrontal cortex kita tidak dikuasai oleh apa saudara? Oleh Allah yang ada di dalam roh kita. Tapi kalau dia dikuasai terus-menerus saudara, maka prefrontal cortex kita saudara ya akan mengendalikan jiwa kita sehingga saudaraku pikiran kita diubahkan terus ya, perasaan-perasaan yang tidak benar disembuhkan saudara, luka-luka kita disembuhkan saudara, ya ketakutan kita, trauma kita sembuh ya, apalagi saudaraku ya semua hal-hal yang ada di dalam jiwa kita saudara yang tidak sesuai kehendak Tuhan dipulihkan ya, sehingga perilaku-perilaku kita saudara adalah perilaku-perilaku yang sesuai dengan kehendak roh. Maka keluarlah buah-buah roh. Nah, inilah manusia ya Kristen yang saudaraku bukan hanya lahir baru tapi dia normal ya. Nah, saudara, tapi setan ingin merusak hidup kita, saudara, membuat kita tidak normal ya, membuat kita saudaraku tidak lagi waras. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat gambar yang paling kanan, saudara. Ya, jadi walaupun Allah sudah ada dalam roh kita, saudara, ya, puji Tuhan, Allah sudah ada di dalam roh kita. Kita udah lahir baru, puji Tuhan, saudara. Tapi, saudara, ya, Allah yang ada dalam roh kita tidak connect dengan prefrontal cortex-nya. Lihat, ada penghalangnya, saudara, nggak bisa connect. Ya, sebaliknya saudara, prefrontal cortex kita dikuasai, lihat panah yang merah itu saudara, dikuasai oleh apa saudara? Nah, itu dia, oleh ketergesaan ya, dikuasai oleh saudaraku smartphone tadi itu, dikendalikan oleh smartphone sehingga seluruh pusat jiwa kita saudara ya dikuasai penuh oleh saudaraku smartphone itu saudara, dikuasai penuh ya saudara. Ingat, di dunia ini saudara tidak ada benda yang sepowerful smartphone bisa menguasai prefrontal cortex kita sepenuhnya ya, kecuali smartphone saudara, nggak ada yang bisa ya. Saya kemarin jelaskan saudara ya, apa aja yang paling canggih teknologi, saudara, nggak ada yang mengalahkan kekuatan smartphone ini, saudara. Ya, televisi, ya, mungkin menguasai kita pada tahun 90-an, 80-an, saudara. Tapi televisi nggak sepowerful smartphone, saudara. Ya, televisi itu hanya mungkin mempengaruhi kita sesaat aja, karena televisi nggak bisa dibawa kemana-mana kan dulu kan. Tapi di dalam smartphone ada televisi, saudara. Ada video, ada audio, ada program-program yang luar biasa, saudara. Nah, ini bisa menguasai prefrontal cortex kita sepenuhnya. Kalau dia udah kuasai, saudara, dia udah tangkap, udah rusak jiwa kita, saudara. Ya, jiwa kita nggak akan pernah mengalami pemulihan, saudara. Ya, nah akibatnya, saudara, tubuh kita menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Ya, bukan perbuatan-perbuatan roh, bukan buah roh tapi buah daging. Nah, inilah saudaraku sebabnya ya, saudara, kita mesti jadi orang Kristen yang normal. Ya, yang sebelah kiri, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara? Nah, jalan keluarnya kemarin kita sudah belajar, saudara. Kuasailah dirimu, saudara. Kuasai dirimu, ya, supaya kamu menjadi tenang. Jadi, saudara, kita mesti mengontrol, menguasai penggunaan smartphone, saudara. Kita harus, saudaraku, kuasai ketergesaan. Jangan dikuasai oleh ketergesaan. Ya, saudara, kita kuasai. Ya, kita memang sibuk, saudara, tapi kita tidak boleh dikontrol oleh ketergesaan. Saudara-saudara, itu yang pertama.
Ya, ingat saudaraku, Dallas Willard berkata apa, saudara? Ya, kita harus mengeliminasi ya ketergesaan dengan kejam. Ya, ruthlessly eliminate hurry, saudara, in our life. Ya, kenapa? Karena saudara, tantangan yang terbesar, saudara, ya, penghalang terbesar untuk pertumbuhan rohani kita, kata Dallas Willard, adalah ketergesaan. Jadi saudara, kita mesti kuasai ya diri kita dengan apa? Dengan keras, disiplin keras. Ya. Nah, yang kedua, saudara, kita praktek ibadah sejati. Karena waktu kita praktek ibadah sejati, saudara, ya, kita mempersembahkan tubuh kita, saudara, sehingga saudara di dalam diri tubuh kita ada ya jiwa kita, saudara, yang terus-menerus dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Allah yang berdiam dalam roh kita. Ya, kalau kita terus-menerus dikendalikan, saudara, maka prefrontal cortex kita yang nggak ada kesempatan dikendalikan oleh yang lain. Ya, makanya kalau saudara terus beribadah sejati, konsisten, tiap hari mempersembahkan tubuh kita, saudara, maka saudara nggak ada kesempatan musuh kita bisa menguasai prefrontal cortex kita. Ya, sehingga saudara, prefrontal cortex kita terus, saudaraku, ya, fokus kepada Allah dan terjadi pemulihan dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, itu yang sebenarnya kemarin kita pelajari, saudara, ya, beberapa hari ini sebelumnya. Nah, sekarang saudara, kita mau lanjut melihat apa penghalang koram deo yang kedua. Ya, kalau tadi dari luar, saudara, tantangan dari luar, yaitu ketergesaan, ya, lewat apa, saudaraku, ya, lewat smartphone tadi, itu dari luar. Tapi sekarang tantangan yang kedua dari dalam kita, saudara. Nah, kita baca ya ayat ke-23 Lukas 9. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, nah mengikut aku itu apa, saudara? Menjadi matetes, menjadi muridku, menjadi pemagangku. Setiap orang yang mau menjadi pemagangku, apa, saudara? Ia harus, ya, ini harus, ini bukan undangan, saudara, ini bukan apa, saudara, usul, ini perintah Tuhan. Ya, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, haleluya, setiap apa? Bulan, amin. Oh enggak, tidur, saudara. Setiap apa? Minggu, bukan. Setiap apa, saudara? Hari. Nah, kita cek, saudara, hari ini kita udah menyangkal diri dan memikul salib enggak? Ya. Jadi tiap hari ini kerjaan tiap hari, saudara, bukan kerjaan ya saudara sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi tiap hari. Kalau kita enggak menyangkal diri dan memikul salib tiap hari, kita tidak bisa ikut dia, saudara. Ya, mengikut dia itu apa? Yaitu ya tinggal di hadiratnya, apa? Koram deo, saudara. Ikut dia kemanapun dia pergi, jadi pemagangnya. Nah, kita nggak bisa jadi pemagangnya kalau kita nggak memikul salib setiap hari dan mengikut dia. Ya. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, problemnya di sini dijelaskan, saudara, ya, adalah karena saudara, ya, kita masih punya ego yang belum dikontrol oleh Tuhan. Ya, ego yang belum terkontrol oleh Tuhan. Ya, ego itu, saudaraku, netral sebenarnya. Tapi kalau ego itu independen, wah, kacau, saudara.
Kalau dia tidak dikontrol oleh Allah, maka ego itu, saudara, ya, dia akan bangun kerajaannya sendiri. Ego itu akan, saudaraku, cari jalannya sendiri. Ego itu akan mengikuti kehendaknya sendiri. Ego itu akan membuat kita, saudara, menjauh dari Tuhan, bukan mendekat dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, ego mesti diselesaikan. Ya, nah, semua agama, saudara, tahu problem manusia adalah ada di mana, saudara? Di egonya ini. Ya. Nah, tapi gimana cara membereskan, menyelesaikan masalah ego, saudara? Ya. Nah, kalau di dunia barat, saudara, ego itu diapain, saudara? Ya, ego itu justru dimanjakan, diumbar, dieksplorasi. Ya, makanya, saudara, kalau di barat dibilang begini, saudara, kenallah dirimu. Ya. Terus eksplorasi dirimu dan ekspresikan dirimu. Wah, ya, kalau di dunia barat, saudara, ego diumbar. Ya, kalau kamu mau bahagia, kenali egomu. Jadi ego jadi pusat, saudara. Kemudian apa, saudara? Ya, dia bilang gini, saudara, eksplorasi. Ya, engkau apa? Engkau cari tahu lebih dalam lagi. Ya, ada potensi apa dalam ego kamu? Wah, ya. Kemudian apa? Ekspresikan ego kamu. Wah, ya, saudara. Nah, saudara, ini yang menyebabkan orang Barat, saudara. Ya, ini yang menyebabkan di Barat makin mengeksplorasi ego, makin, saudaraku, rusak keluarga, makin banyak perceraian, makin banyak, saudaraku, ya, hal-hal yang mengerikan, ya, karena ego itu egois. Kalau dia tidak dikontrol oleh Tuhan, dia egois, saudaraku. Nah, ini dia, saudara. Makanya kalau di dunia barat justru makin dikontrol, makin dieksplorasi, manusia makin kacau hidupnya, saudara. Makin nggak bisa bangun hubungan. Karena ego kita, saudara, ya, itu sudah berdosa. Nah, saudara, kemudian apa yang terjadi? Di dunia timur sebaliknya, ego diapain, saudara? Ditidurkan, dieliminasi. Ya, kalau agama timur biasanya gini, saudara. Ego itu, ya, ditenangkan dengan cara meditasi. Wow, kita meditasi. Ya, ego, tidurlah kamu, ya. Kamu tidur, ya, ego tidur sementara, saudara. Tapi dia nanti bangkit lagi, saudara. Ya, ketika dia bangun, saudara, problem lagi dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, makanya agama timur tidak ada jawaban untuk ego. Ya, di barat, wah, lebih parah lagi, saudaraku. Tidak ada jawaban untuk ego. Hanya di dalam Yesus ada jawabannya, saudara. Nah, ego mesti diapain, saudara? Bukan diumbar, bukan juga, saudaraku, dieliminasi, ditidurkan, ya. Tapi jawabannya, ego harus dimatikan. Itu dia, saudara. Hanya Yesus yang punya jawabannya, saudara. Caranya supaya ego mati, kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari, saudara. Itu caranya, saudara. Menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya apa, saudara? Kita sangkali ego yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ego yang independen itu bukan ego yang sesuai kehendak Tuhan. Kita sangkal. Ya. Buah-buah ego yang egois, saudaraku, kita sangkal. Enggak, itu bukan saya. Saya diciptakan bukan untuk seperti ini. Saya diciptakan serupa Kristus. Seperti Kristus. Ya, Kristus itu egonya, saudara, tidak berdosa. Egonya Tuhan Yesus ditaklukkan kepada Bapa, saudaraku. Ya, anak tidak dapat melakukan
apapun dari dirinya sendiri. Tapi apa yang dia lihat Bapa lakukan, itu yang dia lakukan. Apa yang dia dengar dari Bapa, itulah yang dikatakannya. Saudaraku, anak egonya, saudaraku, ditaklukkan kepada Bapa, saudara. Nah, kita belajar dari Yesus seperti itu, saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau hidupnya, saudaraku, bisa koram deo ikut Yesus, mari kita menyangkal diri dan memikul salibnya tiap hari, saudara. Ya, nah, saudara, sebab hanya lewat saliblah kita bisa, saudaraku, mencapai tujuan kita. Nah, tadi itu gambar video tadi lucu sekali, tapi kita ketawain diri kita sendiri, saudara. Ya, banyak yang potong salibnya, saudara. Makin pendek ya. Apalagi yang salibnya bukan cuma panjang, saudara. Istrinya duduk di atas salibnya, saudara. Dia pikul salib keberatan. Ya, makanya saudara dia potong-potong supaya istrinya nggak bisa duduk di sana. Ya, saudara, dia makin ringan. Sampai di ujung jurang, saudara, dia kecelek. Orang lain semua lewat, dia nggak lewat, saudara ya. Tadi kita ketawa, saudara. Ketawain diri sendiri ya, Mardi ya. Nah, saudara, jadi kita, saudara, ya, harus memikul salibnya dan menyangkal diri setiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saudara, bagaimana kita memikul salib dan menyangkal diri? Nah, saya dulu pikir, saudara, ini harus inisiasi kita terus-terusan tiap hari. Ya, betul, ada bagian kita, saudara. Tapi, saya sangat diberkati dengan 2 Korintus 4. Mari kita baca ayat 10 sampai ayat 11. Ini ayat terakhir ya yang kita renungkan pagi ini. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, saudara. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh. Ya, nah, saudara, kita ini, ya, tubuh kita, saudara, ya, adalah tempat kediamannya Yesus, saudara. Ya, di mana Yesus berdiam di dalamnya, saudara. Ya, tapi saudara, tubuh kita ini ya belum mati. Nah, itu dia, saudara. Belum mati karena ego kita adanya di daging kita ini, saudara. Di dalam tubuh kita ini. Ya, nah, daging kita, saudara, ya, kalau kita, saudara, belum saudara, benih itu kalau nggak ditanam, katanya, saudara, ya, di dalam tanah, dia nggak akan menghasilkan kehidupan, nggak akan keluar dan menghasilkan banyak buah. Saudara, kita kayak benih. Nah, benih itu ada cangkang nutup dari benih itu hancur, rusak, saudaraku. Nah, itu yang disebut mati. Ya, kemudian apa, saudara? Kehidupan dari dalamnya muncul, saudara. Nah, demikian juga tubuh kita ini, saudara. Maka tubuh kita, cangkangnya itu, saudara, mesti mati. Bagaimana supaya tubuh kita mati? Jangan khawatir, saudara. Ayat ini ya ajarin kita, saudara. Ayat 11 bilang, sebab kami yang masih hidup ini terus
menerus, saudara, itu sudah ada. Ya, itu dari Tuhan, saudara. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan. Pakai kata di, ya. Nah, supaya apa? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Wow. Jadi untuk mati, saudara, ya, enggak logis, saudara. Ya, belajarlah ilmu ini, saudara. Jadi tiap hari Tuhan udah punya program buat Mardi. Ya, bagaimana dia mati, saudara. Ya, jadi udah ada supaya kita diserahkan kepada maut karena Yesus. Nah, saudara, bagian kita apa? Nah, ayat 10 bagian kita, kematian kita. Kita pikir kita yang mesti usahakan mati. Nggak bisa, nggak mati-mati. Nanti saudara die hard. Dia kalau dibunuh hidup lagi, saudara. Itu banyak orang kayak gitu. Pak ini saya sih sudah mati, ya. Tapi hari ketiga saya bangkit lagi. Nah, kematian Yesus yang bisa bikin saudara mati. Ya. Jadi saudara, untuk mati itu nggak usah kita usahakan dengan kekuatan, dimati-matiin, nggak mati-mati dia, saudara. Dengan iman kita bawa kematian Yesus, ya. Kalau kita mesti mati, ya. Bawalah kematian Yesus. Di balik kematian ada kebangkitan. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Ya. Jadi misalnya saudara, nanti seharian ini Tuhan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, ini dia, saudara.
jadi hal, saudara. Namun tidak terjepit. Ya, kami kehilangan habis akal. Namun tidak putus asa, saudara. Wow, kita mengalami nih. Ya, kamu dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kamu dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, saudara, deritaan, saudara. Tapi, kalau kita bawa kematian Yesus, saudara, dalam tubuh kita, maka, saudara, ya, ketika Tuhan serahkan kita kepada maut, ya, kalau kita mengizinkan kematian Yesus yang bekerja, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Kehidupan Yesus menjadi nyata, menghasilkan buah di dalam diri kita, saudara. Mari, saudara, kita ikutin perjalanan Tuhan yang ngeri-ngeri sedap ini, saudara. Ya, inilah musuh kita yang kedua untuk koram deo, yaitu ego kita yang belum diserahkan terus-menerus sampai dia mati, saudara. Puji Tuhan. Mari kita, saudaraku, ya, hidup dalam jalan salib tiap hari, saudara. Jangan potong salibmu, oke, saudara? Jangan kurangin, saudara. Terus pikul salib, ya, karena itulah jalan, ya, kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berdoa hari ini, Tuhan, kalau Engkau mengajar kami penghalang yang kedua, Tuhan, untuk kami berkoram deo, kami mau, Tuhan, singkirkan, Tuhan, penghalang ini, dengan kami menyerahkan ego kami terus untuk, Tuhan, disangkal dan disalibkan, Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, Tuhan. Amin. Amin.